Kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Nabi yang paling awal memeluk Islam. Ia dikenal sebagai khalifah pertama yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 Masehi, dan merupakan satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan ibu dari Abu Bakar adalah Ummu al-Khair Salma binti Sahr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, yang berarti ayah dan ibunya sama-sama dari kabilah Bani Taim. Abu Bakar merupakan ayah dari Aisyah yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Nama sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah yang artinya hamba Ka'bah. Setelah masuk Islam, namanya diubah oleh Muhammad menjadi Abdullah yang artinya hamba Allah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memberinya gelar As-Siddiq yang artinya yang berkata benar. Setelah beliau membenarkan dan mempercayai peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para pengikutnya, dan dari situlah ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan keturunan Bani Taim, subsuku bangsa Quraisy, dan menurut beberapa catatan sejarawan Islam, ia adalah seorang pedagang, hakim dengan kedudukan tinggi, seorang yang terpelajar, serta dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Masa mengenal Nabi dan memeluk Islam. Saat Muhammad menikah dengan Khadijah binti Huwailid, ia pindah dan hidup bertetangga bersama Abu Bakar. Sejak saat itulah mereka saling berkenalan. Usia mereka berdua sama dan sama-sama seorang pedagang dan ahli berdagang. Dalam kitab Hayatus Sahabah, bab dakwah Muhammad kepada perorangan, dituliskan bahwa Abu Bakar memeluk Islam oleh ajakan Nabi, dan setelah itu ia meneruskan dakwah Islaminya kepada Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Subair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Namun istri beliau Qutailah binti Abdullah Uzza dan anaknya Abdul Rahman bin Abu Bakar tidak mau memeluk Islam, sehingga Abu Bakar menceraikannya dan berpisah dengan anaknya. Tetapi istrinya yang lain, Ummu Rumman, menjadi muslimah. Saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah 622 Masehi, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Setelah beberapa saat hijrah, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Abu Bakar, sehingga ikatan kekeluargaannya makin erat. Masa wafat Nabi dan diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Selama masih sakit, Rasulullah saat menjelang wafat dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam sholat menggantikannya. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya. Bahkan setelah Nabi SAW telah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling tabah menghadapi meninggalnya Nabi SAW ini. Setelah kematian Nabi, dilakukanlah musyawarah di kalangan para pemuka kaum Ansar dan Muhajirin di Madinah, yang akhirnya menghasilkan penunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau khalifah Islam pada tahun 632 Masehi.